Karena pasti yang lagu yang kita mainkan untuk opening itu pasti ada hubungannya dengan judul tema kita malam hari ini. Tentang apa? Yang pasti cluenya ini sambungannya. Apa sambungannya itu ya? Kayaknya kita agak ini blebet ya. Sambungannya, terusannya obrolan kita Jumat lalu. Oh, ya. Apa namanya? Aku langsung ininya aja. Ya. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Beginilah rasanya terlatih patah hati, hadapi getirnya, terlatih disakiti. Aku jawab ya. Bertepuk sebelah tangan, sudah biasa. Ditinggal tanpa alasan, sudah biasa. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Katanya Ulin, iki lagu favorit Bu. Maksudnya Bu, sudah terbiasa sakit hati. Tapi menarik malam hari ini meskipun tujuan awalnya adalah kita ngobrolin kenapa sih kok sulit dapat pasangan yang cocok. Temanya begitu ya. Temanya begitu. Makanya kenapa aku sulit dapat pasangan yang cocok. Gitu ya. Nah, meskipun mungkin di sini seperti Mbak Ulin, terus mungkin yang teman-teman jomblowers mungkin cocok ya lagu tadi itu ya. Namun bagaimana yang sudah menikah begitu? Faedahnya apa begitu ya? Atau mungkin begitu dapat tema malam hari ini kemudian langsung sambil melihat, sambil meratapi, menerawang jauh terus gini, dipikir-pikir kayaknya pasanganku nggak cocok ya ternyata selama ini. Atau aku sudah termasuk dalam ini ya, terlatih untuk sakit patah hati ya, gitu. Terlatih untuk sakit hati gitu ya. Bisa jadi. Nah, yang pasti teman ngobrol, poinnya hari ini adalah kita ngobrol kenapa sih kok sulit dapat pasangan yang cocok. Nah, karena pasangan yang cocok ini bisa kalau sebelum nikah tadi gampang. Nah, tapi ketika yang kamu bilang tadi ketika sudah menikah, kenapa akhirnya mikir emang ini pasanganku cocok kan? Yes. Nah, tapi sebetulnya pangkalnya sama. Bisa jadi bagi Anda yang sekarang itu punya pasangan kok ngerasa nggak cocok, belum tentu pasangan Anda nggak cocok. Tapi ada frekuensi yang belum match. Tapi sebetulnya cocok. Sebenarnya cocok ya. Tapi yang nggak match itu. Nah, gimana sekarang kita cari mengetahui yang nggak match-nya itu, Pak? Terus gimana caranya supaya bisa jadi match? Nah, sebenarnya kita berangkatnya dari judulnya awal aja dulu. Kenapa sih kok sulit dapat pasangan yang cocok? Jadi kriterianya ada 3 yang jadi bahasan. 1, sulit dapat pasangan. Jadi nggak dapat. Nggak dapat. Yang kedua, sudah punya pacar, putus nyambung ganti-ganti, tapi akhirnya nggak nemu yang serp di hati, gimana nggak dapat. Dan yang ketiga, yang sudah menikah tapi merasa kayaknya bukan ini deh, aku salah orang deh. Nah, tapi jadi aku tertarik juga. Ini sebenarnya kita punyanya sama aja. Kenapa aku nggak dapat pasangan yang cocok? Saya jadi ingat salah satu pernah klien kita itu yang sudah akan ketiga kalinya dia akan menikah. Begitu kan ya. Nah, teman ngobrol saat itu sempat ngobrol singkat-singkat, itu udah akan kali ketiga sebetulnya. Tapi di kali ketiga ini ketemu dengan kita ngobrol, terus kemudian dia jadi ragu. Dia bilang, aku kok di 1, 2 tuh menikah pertama, kedua tuh nggak pakai ragu-ragu, tapi begitu di ketiga kok ragu-ragu ya. Ragu-ragunya begini, kok kayaknya itu di awal-awal ketemu itu merasa cocok banget deh gitu loh. Tapi kemudian setelah akan mendekati menikah tuh mulai muncul keraguan, nggak cocok kayaknya ya gitu. Nah, tapi yang di 1 dan kedua itu dia nggak memperhatikan feelingnya itu tadi Pak gitu loh. Jadi langsung udah deh nikah aja deh gitu. Tapi ternyata bener pernikahannya nggak bertahan lama gitu. Nah di ketiga dia mulai lebih dalam, lebih mikir jangan-jangan nanti aku dapat pasangan yang nggak cocok lagi. Terus akhirnya selesai. Padahal dia nggak mau seperti itu gitu loh. Tapi yang pasti kalau kita ngobrolin
ada temennya dia datang, Mas Haris Ada. Indra. Oh, selamat malam. Selamat datang, Mas. Tapi ini ada pertanyaan loh dari Ulin Rositi itu ya, katanya jomblowers lo ya ajarannya gitu. Definisi pasangan yang cocok buat kita itu yang kayak apa sih Mas Kak gitu, katanya begitu. Oke. Tapi pasangan yang cocok itu ya saling apa ya? Kita mendapatkan value, value kok cece abot ya. Apa ya value? Jadi kita nyaman dengan nyaman gitu itu. kali ya. Nyaman. Nah, kalau kayak gini, kalau setiap ketemu lawan jenis merasa cocok, padahal sudah nikah piye? Nah, ini menarik. Nah, ini menarik. Ini kan bener. Sama, sebetulnya pangkalnya sama. Ini kutub kiri dan kutub kanan. Ada satu kutub itu yang nggak cocok dengan banyak orang, akhirnya sulit dapat pasangan. Nah, di kutub yang lain itu cocok sama semua orang, padahal sudah punya pasangan. Itu sebenarnya pangkalnya sama. Oh iya? Pangkalnya sama. Wih, kayaknya ini nih langsung teman ngobrol malah jadi kepo-kepo gitu. Itu ibaratnya ini yang ditanyakan warkop wars ini, refai kayak iki. Warkop wars. Itu ibarat orang stres yang pelampiasannya dengan makan. Kemungkinannya dua, satu dia nggak nafsu makan, atau nafsu makannya berlebihan. Nah, tapi tidak nafsu makan atau nafsu makannya berlebihan. Betul. Nah, itu pangkalnya sama, stres. Sama juga tentang pasangan ini sama. Nah, kalau kita ngobrolin tentang pasangan, kenapa sih sulit cari pasangan yang cocok? Kalau kita ingat-ingat klien-klien kita yang punya pasangan, itu sebenarnya erat kaitannya dengan pengalaman masa kecil dan ketika masa dalam kandungan. Nah, bisa ceritain Bu? Oke. Nah, ini ada narasumber, ada moderator. Ya salah ya. Nggak, aku agak terdistract yang kemarin Kak ya. Nggak, jadi gini. Kembali lagi ke salah satu klien yang aku ingat banget yang sudah akan 3 kali menikah begitu kan ya. Nah, pada saat kita ngobrol, kenapa sih kok akhirnya baru sekarang gitu kan? Nah, ternyata di pernikahan dia pertama kan awalnya menggebu-gebu, oke, cocok banget, udah nyaman, udah bilangnya nyaman Pak, udah nyaman, udah cocok ya, menikahlah mereka. Nah, dalam perjalanan pernikahan mereka yang nggak sampai 2 tahun kayak gitu, nah itu tiba-tiba si perempuan merasa kok kayak dia itu ada yang kurang gitu loh. Jadi kayak ibaratnya itu si perempuannya ini punya 10 standar gitu ya, 10 hal-hal yang harus dipunyain pasangannya gitu ya. Nah, kayaknya dia tuh cuman kurang 2 gitu loh. Kayak kurang 2, kayaknya nggak bisa deh gitu loh. Aku harus nyari yang 2 ini, aku butuhnya 2, padahal dia punya udah 8 tuh udah ada dalam diri pasangannya gitu. Tapi kayaknya dia nggak bisa, aku butuh yang 2 ini gitu kan. Jadi kurang lengkap. Akhirnya diselesaikan, dia selesai. Yang kedua itu begitu, nilainya kalau dia bilang itu 9 Pak sebetulnya. Kurang cuma 1 gitu kan, nggak bisa, kayaknya kurang deh, lepas gitu ya. Nah, kemudian dia bilang begitu yang ketiga, saya coba ngobrol, kalau yang pertama 8 ya, yang kedua 9, yang ketiga ini berapa yang sesuai dengan kriteria Anda, sebutin satu-satu. Loh, kok ada semua ya, ternyata sudah 10 Pak. Tapi dia bilang enggak, kayaknya masih aku belum ada yang pas. Loh, berarti 11 lah. Berarti bilangnya dulu kepengennya dapat yang ada 10 kok tiba-tiba jadi 11. Ternyata kepikirnya begini. Apa sih yang bikin Anda yang merasa nggak cocok? Ternyata ini temen ngobrol, dia punya pengalaman dengan masa lalunya dia. Dia ini 3 bersaudara perempuan semuanya. Abahnya dia bilangnya abahnya dia itu adalah orang yang sangat menurut dia dan adik-adiknya, dia anak pertama ya, menurut dia dan adik-adiknya itu adalah lelaki yang sempurna. Jadi abahnya. Jadi akhirnya dia nggak dapat, setelah ngobrol dengan kita tuh ambil kesimpulan bahwa aku itu cari pasangan kayak abahku supaya aku diperlakukan kayak umiku gitu. Abahku itu orangnya bla 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 dan sebagainya. Ya aku cari kayak abahku, dan akhirnya dia bilang, iya, yang pertama itu memper tapi cek kurang. Yang kedua yang kurang. Ketiga ini kayaknya masih ada kurang. Akhirnya saya bilang gini, mungkin nggak sih, percaya nggak sih kalau orang kembar itu kira-kira plek nggak sih, sama nggak sih gitu loh sifatnya gitu ya, karena sama nggak? Dia bilang enggak sama, kembarnya lo nggak sama. Nah, abahmu ini punya kembaran nggak? Kan logikanya begitu toh, logikanya begitu teman ngobrol. Nggak punya kembaran lah, iya. Berarti kan nggak akan ada yang seperti abah. Masih akan ada kurangnya. Misalnya kan akhirnya dia bilang, iyo sebetulnya yang di pertama itu sudah oke, kedua oke, tapi ternyata dia punya mindset, dia tanpa dia sadari, pikiran bawah sadarnya dia, aku harus cari
lelaki pasangan yang kayak abah. Nah, kayak abah. itu salah satu. Ada Pak Suni hadir malam hari ini. Selamat malam Pak Suni. Nah, loh ini loh katanya warkop, berarti aku stres yo. Maybe bisa iya. Maybe bisa. Nah, kapan ngopi? Kok bisa ini ya, ketemu lawan jenis tadi tuh merasa cocok padahal udah nikah. Kita perlu ngobrol privat loh ini kayaknya ya. Ini kok. Nah, itu satu sisi ketika orang seorang anak mengidolakan ayah atau ibunya banget berlebihan ya. Akhirnya tanpa dia sadari, pikiran bawah sadarnya ini pengen mendapatkan sosok yang sama persis. Nah, akhirnya ya enggak ada dong yang sama persis. Akhirnya dia sulit cari pasangan. Itu salah satu kutub. Salah satu kutub lainnya adalah ketika anak itu melihat tabiat-tabiat negatif dari orang tuanya. Misalnya dia punya orang tua, misalnya bapaknya itu suka nih kalau sama ibunya suka pukul misalnya, atau bicaranya kasar, misalnya kayak begitu gitu. Atau mungkin intinya membuat ibunya menderita. Yes, kayak gitu. Atau begitu juga sebaliknya, ada ibu yang terlalu otoriter, bapaknya juga jadi sampai nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bersuara lah, pokoknya kalah semuanya. Itu juga bisa juga gitu. Nah, ketika si anak ini menangkap hal negatif dari orang tuanya, pikiran bawah sadarnya pun akan mengatakan bahwa ngapain kamu nikah? Toh kamu akan punya kehidupan yang sengsara. Kalau misalnya dia perempuan, aku nanti akan nikah dengan laki-laki, nanti pasti akan sengsara seperti ibuku. Kalau yang laki-laki juga gitu, aku nggak mau nikah, nanti aku akan sengsara seperti bapakku. Nah, ketika pikiran bawah sadar masih belum berubah, masih menggunakan frase yang sama, otomatis mau dekat dengan lawan jenis kayak apapun juga, dia akan sulit untuk cocok. Karena dia kalau kutub yang positif, dia nggak akan mendapatkan pasangan yang sempurna. Di kutub yang lain, dia merasa takut jika disakiti. Nah, itu makanya ketika ada orang-orang yang sulit mendapatkan pasangan atau ganti-ganti pacar tapi nggak nemu yang cocok ya, yang buat nyaman kayak gitu. Nah, bisa jadi ada pengalaman masa kecil yang kurang lebih kontennya gini deh, dan memang itu perlu perlu konseling, perlu terapi. Gitu. Tapi menarik kalau kita terus gimana dengan yang tadi warkop wars tadi ya, yang tadi katakanlah. Terus kalau ketemu dengan setiap lawan jenis jadi cocok tuh gimana? Itu juga mirip, yakni bisa jadi ada kebutuhan yang nggak terpuaskan oleh bukan kebutuhan suami istrinya, kebutuhan akan perhatian. Jadi bisa jadi melihat orang tua itu yang gampangnya gini lah. Anda waktu kecil itu jarang mendapatkan perhatian yang cukup dari lawan jenisnya. Contoh misalnya anak laki-laki ya kurang dapat perhatian dari ibunya, dan kalau anak perempuan kurang dapat perhatian dari ayahnya. Nah, jadi bisa jadi pada saat sekarang dewasa ada orang yang kasih perhatian dikit aja udah baper ya. Betul, bisa jadi. Makanya tadi ketika Mas Warkop Warsi, Reva beneran tak duduk sih. Nah, mengatakan kalau sudah punya istri, nah sudah punya pasangan, tapi setiap ketemu lawan jenis itu merasa cocok. Jadi gampang banget, dan dia punya ketertarikan. Ini kuncinya di sini. Punya ketertarikan untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Beda kalau orang charming. Misalnya aku ganteng gitu. Misalnya teman ngobrol di garis bawahi misalnya gitu ya. Misalnya aku ganteng gitu ya. Terus akhirnya ketika di setiap tempat terus banyak orang yang suka aku, itu beda. Tapi akunya biasa. Akunya biasa, tapi banyak orang suka aku karena komunikasiku enak, bikin orang nyaman. Akhirnya orang tertarik dengan aku. Itu beda kasus. Nah, namun kalau setiap aku menjalin komunikasi dengan orang, aku akhirnya kok asik deh sama cewek ini. Ngobrol ini asik deh aku. Dan ini punya dorongan untuk melanjutkan. Kayak tebar pesona gitu tak Pak? Bukan, beda. Nah, semacam tebar pesona. Kayak begitu ya. Bedanya kalau yang pertama tadi itu nggak niat tebar. Emang bawaannya sudah cakep dari sononya. Itu nggak niat tebar. Tapi kalau memang niat tebar itu beda, dan itu kasusnya mirip ini. Bisa jadi ada kebutuhan akan perhatian yang nggak terpuaskan waktu kecil.
Nah, kalau misalnya kayak begitu nih, tapi kan sudah tahu sadar diri nih, kayaknya kok ini harus jadi sesuatu yang ini loh harus diperhatikan loh, kayaknya kan akhirnya kan jawabannya begini, bener nggak sih pasanganku sekarang ini cocok sama aku? Padahal aku udah menikah gitu kan. Akhirnya kan ada pertanyaan kan Pak, kok kayak aku lihat lawan jenis, aku jadi nyaman sama itu ya? Kok lawan jenis itu aku sama itu? Nah, sama di rumah ya juga. Lah ini kan agak-agak confuse, itu apa yang harus dilakukan kayak gitu? Nah, sebetulnya dari obrolan ini sih gini sih. Kalau kita ngobrol, teman-teman ngobrol boleh loh. Kalau ada mau curcol di sini boleh. Silakan. Mumpung kita di forum bebas jadi gratis. Nah, yang mesti kita harus punya kesadaran dulu. Baik yang punya apa daya tarik, mudah tertarik untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis, mudah tertarik, ataupun yang kok apa namanya itu sulit dapat pasangan ya. Nah, yang penting kita menyadari dulu bahwa ada sesuatu dari kita yang membuat hal itu terjadi. Nah, kalau sudah sadar, itu ayo segera dicari jalan keluarnya, bisa hubungi konselor, bisa udah ambil langkah-langkah sehingga akhirnya, karena meskipun pengalaman ini di masa lalu, kita ngomong masa kecil, termasuk dalam kandungan, itu sudah terlanjur terjadi. Nah, meskipun sudah terlanjur terjadi, itu masih bisa dibenerin lah ya, direparasi, meskipun perlu upaya, tapi masih bisa dibenerin. Tergantung orang yang bersangkutan mau benerin enggak gitu kok. Nah, misalnya ini akhirnya ya udah deh, aku berarti iya ya, aku pikir-pikir kok ternyata aku ini sudah jomblo. Kayak kapan lalu di IG itu ada ini loh. Bukan, ada kuesioner loh. Kamu udah jomblo berapa lama kayak gitu. Ada yang 6 bulan jawabannya kayak gitu ya, 6 bulan aja. Ada yang bilangnya 21 tahun. Karena mulai lahir sampai sekarang aku nggak pernah pacaran. Jadi kan 21 tahun aku jomblo gitu ya. Dan ada yang jomblo 4 tahun. Pokoknya beragam lah. Akhirnya mereka tuh semua bilang kayak gini, enggak, aku mau, bahasa gampangnya, enggak, aku mau ini aja dulu deh, fokus benerin dulu aja deh, biar nanti nggak kejadian kayak kemarin gitu, misalnya patah hati misalnya kayak begitu. Nah, tapi nanti di satu titik ketemu lagi, terus kemudian coba lagi, gagal lagi, kayak gitu loh. Coba lagi, nggak apa-apa, coba lagi, coba, mungkin akhirnya bilangnya apa ya? Kalau ada yang karakternya kan ini dibuat beda-beda Pak. Misalnya kalau dulu pacaran sama musisi gitu kan. Oh kok nggak cocok ya. Ganti sekarang sama anak band. Ini loh ada warna sih Fokus Evening kan. Jadi terus habis itu ganti sama anak band. Bedanya musisi anak band apa? Enggak, memang sama. Enggak, maksudnya akhirnya terus kemudian jadi ini punya pacar yang latar belakangnya misalnya karyawan misalnya kayak gitu. Terus kemudian ganti olahragawan misalnya atlet kayak begitu. Ganti-ganti gitu Pak. Tapi dia merasa kok aku nggak cocok sama ini, nggak cocok sama ini. Wih, coba IKB Pak. Kok masih nggak cocok ya gitu loh. Apa akhirnya aku memilih untuk single aja ya gitu? Nggak apa-apa. Kalau misalnya single itu lebih bikin happy, I'm single and very happy. Nggak apa-apa. Namun seringkali orang membenahinya itu salah yang dibenerin. Bukan salah yang benerin ya. Salah tepat. Salah tempat. Jadi contoh misalnya ada mobil mogok. Mobilnya kok berhenti ya mogok ya. Oh, ini aku tahu. Mungkin ini wipernya salah ini. Wipernya kotor ini. Dibenerin wipernya, dibagusin. Oh, mobilku ini kotor nih, gara-gara mobil kotor jadi mesinnya nggak nyala nih. Nah, akhirnya fokus cuci mobil. Padahal sebetulnya ada part-part berkaitan dengan masa lalu. Kalau pengalaman kami sih, ketika orang sulit cari pasangan, sulit cari yang cocok sudah gonta-ganti, ataupun merasa pasangannya nggak cocok, yang dicek dulu justru di masa lalu. Karena rumus dasarnya begini. Satu, tadi orang takut jadi mengalami penderitaan seperti orang tuanya, seperti ibu atau ayahnya, atau nggak menemukan kesempurnaan seperti ibu dan ayahnya. Itu ya, bentuknya tadi itu. Nah, dan sebetulnya itu yang harus diberesin, karena tanpa disadari anak itu secara otomatis itu mengcopy paste kehidupan orang tuanya. Nah, tanpa disadari. Nah, seringkali yang di copy paste ini tanpa filter. Jadi, teman-teman sekalian pernahkah teman ngobrol pernah tahu orang atau Anda sendiri mengalami kondisi kehidupan orang tua Anda tercopy paste dalam kehidupan Anda sekarang? Tanpa sengaja. Konflik-konfliknya, permasalahannya, value-value-nya, cara ambil keputusan, masalah yang ada juga. Kemarin kita punya teman yang curhat,
dia itu sedang terbelit hutang. Nah, diurut ke belakang ternyata orang tuanya, mbahnya juga ngalamin hal yang sama. Dalam hal pasangan pun sama juga. Nah, jika sudah menyadari itu, makanya itu kalau sudah sadar, ayo dibenerin. Tapi memang ini nggak bisa dibongkar umum ya. Kenapa? Karena kasuistik. Kasuistik. Karena satu persatu orang beda. Andai kata pun kita mau bikin workshop khusus ini bisa, tapi memang pesertanya nggak bisa banyak karena kasuistik. Gitu. Oke, jadi bisa jadi langsung pada saat mungkin saat ini teman ngobrol yang lagi aku nggak mau deh, masa aku terus di sini kalau aku jomblo kayak begitu kan. Kalau aku agak nggak susah dapat pasangan kayak begitu, dapat pasangan yang cocok gitu kan. Tapi bisa jadi mungkin teman ngobrol saat ini bisa langsung ini ya, lihat diri ya, ngobrol dengan dirinya sendiri gitu kan. Coba sambil dilihat lagi, dicek lagi gitu, barangkali ada tanpa Anda sadari ada peristiwa-peristiwa atau Anda value-value dalam dari orang tua Anda, dari lingkungan Anda yang sehingga akhirnya mempengaruhi Anda dalam mengambil keputusan tentang pasangan. Kayak begitu kan ya. Nah, bisa jadi nanti yang kedua itu juga yang harus Anda lakukan adalah selain dari orang tua tadi kan, misalnya kan itu orang luar ya, di luar. Bisa juga cek juga dengan diri Anda sendiri. Nah, sebetulnya Anda ini mau yang seperti apa? Cek dulu gitu ya. Nah, ada atau jangan-jangan ada sebuah ini, ingat nggak ini? Salah satu gubernur, kalau sekarang kalau gubernur di Jawa Barat, gubernur Jawa Barat itu kan dia bilang, coba deh Anda cek deh kalau Anda belum dapat pasangan, buang dulu deh itu film-film tentang film-film Korea. Bisa jadi kadang-kadang kita melihatnya, aku mau loh kayak ini loh para cowok-cowok di Korea memperlakukan di film Korea mau diperlakukan kayak begitu. Nah, akhirnya cari pasangan yang kayak di film Korea kayak begitu. Nah, bisa jadi itu tanpa disadari juga ini loh pengaruh juga loh kayak gitu. Jadi boleh dulu deh dicek sambil ngobrol merenung deh sebetulnya, atau boleh juga dicek sebetulnya punya nggak sih Anda itu kriteria. Kalau masih remaja dulu kan ditanya, kamu lebih suka ini apa? Punya pacar itu yang bagaimana? Itu kan kayaknya jawabnya langsung nyeplos kan kayak gitu ya. Buat senang-senangan aja langsung nyeplos. Begitu sudah tambah umur kayaknya mulai wah nggak jamin goyoannya gitu. Nah, tapi kalau dari teman ngobrol sendiri gimana gitu ya? Baik Anda yang belum menikah, Anda yang single ya gitu ya. Anda yang single, belum menikah ataupun yang sudah menikah, menurut Anda sudah dapat pasangan yang cocok atau enggak? Itu kayaknya pertanyaan yang buat yang ini deh, yang terakhir deh ya, yang sudah menikah ya. Kalau yang sudah kan akhirnya judulnya terlanjur menikah. Nanti beda bahasan lagi. Beda bahasan lagi. Tapi yang benar juga seperti itu. Cek juga. Yang paling utama memang harus cek ke diri ya. Jadi ingat ada sebuah cerita suami istri itu dia halaman rumahnya bagian belakang itu ada kaca gitu, Pak. Jadi dia bisa lihat pekarangan rumah tetangganya, dan di belakang itu tetangganya jemur baju gitu kan. Nah, setiap hari si istri tuh selalu komen gitu ya, selalu komen ke suaminya bilang, tetangga kita itu kayaknya nggak bisa nyuci yang bener deh. Coba lihat bajunya masih kotor-kotor. Jadi dia ngeliat kayak gitu. Besoknya lagi lihat jemurannya tetangganya, komentar lagi, kayaknya dia itu nggak, mungkin deterjennya kurang bagus deh. Pokoknya setiap hari tuh dia selalu mengomentari tentang jemurannya si tetangga gitu ya. Nah, suatu hari tiba-tiba si istri tuh ngeliat jemuran seperti biasa setiap pagi. Dia bilang gini, ternyata tetangga kita udah pintar nyuci, dan mungkin dia udah nemukan deterjen yang pas karena cuciannya udah bersih gitu kan. Tahu nggak suaminya nyeletuk apa? Itu karena aku tadi bangun lebih pagi, dan aku membersihkan bagian luar jendela kita. Ternyata jendela kita itu yang kotor. Jadi bukan yang kotor bajunya tetangga, bajunya orang lain. Nah, bisa jadi juga mungkin saat ini teman ngobrol juga ada yang merasa kayaknya aku nggak dapat pasangan yang pas ya. Iya sih, soalnya pasangan yang datang ke aku itu orangnya bla bla bla. Tapi kadang kita lupa lihat kita sendiri. Nah, gitu ya. Apakah kita sudah melihat dengan baik? Gitu ya? Apakah kita sudah membereskan sendiri kalau bahasanya apa yang ada di dalam diri kita sendiri, tentang value-value-nya, tentang kita punya bahasanya. Mungkin secara pikiran bawah sadar apa sih yang ada di kita. Nah, itu apakah udah diberesin belum sih? Gitu. Jadi memang banyak versi ya, banyak sudut pandang
tentang kenapa sih kok sulit dapat pasangan yang cocok. Tapi kalau memang ini kita sudah tadi ada beberapa langkah, beberapa step atau beberapa kriteria untuk bisa menentukan kenapa sih kok aku sulit mendapatkan pasangan yang cocok. Tapi yang pasti itu saran saya bagi teman-teman yang belum expert atau belum terbiasa melatih untuk menemukan pangkal-pangkal permasalahan ini, boleh segera lakukan konsultasi pada konselor yang Anda percaya. Nah, untuk membantu menemukan pangkal-pangkalnya di mana sih? Apakah betul gara-gara nonton film Korea, kebanyakan film nonton Korea, atau mungkin Anda tanpa disadari sejak kecil terlalu kagum pada orang tua Anda, atau mungkin Anda pernah punya pengalaman jelek dengan orang tua Anda sehingga Anda nggak mau sengsara seperti orang tua Anda, atau apa? Atau terlalu benci mungkin dengan kehidupan orang tua Anda. Bisa jadi. Beberapa kasus juga begitu. Karena nggak mau punya kehidupan seperti orang tuanya, ya sudah aku nggak usah nikah saja. Dengan aku nggak nikah berarti kan aku nggak bisa sengsara seperti orang tua aku. Tapi bukan juga hanya orang tua saja. Mungkin Anda pernah punya pengalaman yang setidaknya aku nggak suka deh dengan kehidupan pernikahan yang kayak budeku, kayak tetanggaku, bisa yang itu. Mungkin kayak temanku dan sebagainya itu juga bisa. Jadi cek langsung, cek lagi teman ngobrol, cek lagi value-value yang ada dalam diri Anda gitu ya. Bisa jadi itu juga jadi salah satu hambatan ya. Kenapa Anda teman ngobrol belum bisa dapat pasangan yang cocok sampai saat ini gitu. Nah, kurang lebih sudah 30 menit kita ngobrol nih. Iya, kayaknya kok nggak terasa ya. Nanti kita ketemu lagi deh teman ngobrol ya di Love Life Talk seperti biasa di hari Jumat dengan Kata Okta Kartika jam 21.30 ya. Dan hari ini tadi mohon maaf kalau agak molor-molor dikit gitu kan ya. Yang pasti teman ngobrol boleh tulis di DM, mungkin ada usul, ada syarat kita mau ngobrolin apa. Jadi bisa bahan, mungkin Anda mau curcol boleh. Nah, jadi mungkin sebagian Anda sebelum mau appointment konsultasi dengan Okta Kartika bisa curcol dulu mungkin atau apapun boleh. Yang jelas kalau di forum ini kita berusaha untuk berbagi informasi positif tentang kehidupan asmara, pranikah, pernikahan, dan keluarga. Oke, sampai ketemu lagi ya dengan kita berdua di Kata Okta Kartika setiap hari Jumat jam 21.30 di Love Life Talk. Bye. Coba dong. Oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius, terima kasih kalian barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Begini rasanya terlatih patah hati, hadapi getirnya terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan Sudah biasa. ditinggal tanpa alasan. Sudah biasa. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Thank you teman ngobrol.